menjadi pengharapan kami di hadapan-Mu ya Tuhan di pagi hari ini. Biarlah Tuhan mengubahkan hati kami sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Biarlah Tuhan membentuk hati kami sesuai dengan apa yang Tuhan tuju dalam hidup kami. Biar hati kami sepenuhnya menyenangkan hati Tuhan. Biar hati kami sepenuhnya menyukakan hati-Mu. Dan biarlah Tuhan yang bertambah-tambah besar dan kami semakin kecil di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah damai sejahtera Allah yang melepas segala akal dan pikiran memenuhi hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu Tuhan dapat bertumbuh dan kami dapat memahami secara pribadi di dalam kehidupan kami. Berkati Tuhan setiap para pendengar pada saat ini ya Tuhan. Baik jemaat Tuhan yang beribadah di tempat ini dan jemaat Tuhan yang beribadah di rumah-rumah ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Ketika firman Tuhan disampaikan pada hari ini di tempat ini, dimanapun Tuhan setiap telinga-telinga mendengar, maka setiap jiwa-jiwa diubahkan, maka setiap jiwa-jiwa dipulihkan, dan setiap jiwa-jiwa mengalami pertumbuhan iman di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom dan salam sejahtera bagi kita. Selamat beribadah bagi Bapak Ibu di tempat ini. Dan selamat beribadah kepada Bapak Ibu yang menyaksikan khotbah ini secara live streaming di rumah masing-masing. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan saudara. Baik Bapak Ibu, pada hari ini saya akan berkhotbah didasarkan kepada kitab Mazmur pasal 123 ayat 1 dan ayat 2. Pada hari ini saya akan berkhotbah didasarkan kitab Mazmur pasal 123 ayat 1 dan ayat 2. Yang olehnya saya akan berkhotbah dengan judul Pengharapan yang Berkepastian. Saya akan berkhotbah dengan judul Pengharapan yang Berkepastian. Kalau Bapak Ibu membawa Alkitab, boleh bersama saya kita perhatikan Alkitab kita. Dan bagi Bapak Ibu yang ada di rumah, boleh sama-sama kita membuka di dalam kitab Mazmur pasal 123 ayat 1 dan 2. Dikatakan demikian Bapak Ibu, nyanyian Ciara, kepadamu aku melayangkan mataku, ya engkau yang bersemayam di sorga. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya, demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita, sampai Ia mengasihani kita. Ayat 2 saya tekankan, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya, demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita yang mengasihi kita. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, adapun terbentuknya khotbah ini dilatar belakangi oleh situasi di mana keadaan dunia sekarang yang tidak semakin menentu. Khotbah ini dilatar belakangi oleh situasi di mana dunia sedang mengalami krisis. Dunia tidak hanya mengalami krisis ekonomi, dunia tidak hanya mengalami krisis politik, dunia tidak hanya mengalami krisis yang namanya kematian atau rawan kematian, tetapi saya katakan juga bahwa dunia sedang mengalami krisis pengharapan. Ada banyak orang bertanya-tanya melihat keadaan situasi sekarang.
Masih bisakah saya bertahan untuk hidup? Ada banyak orang yang berkeluh kesah, bahkan ada banyak orang yang berputus asa ketika melihat keadaan kehidupannya yang sekarang. Bahkan mereka sudah memikirkan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan. Ada banyak orang yang mengalami krisis kepercayaan. Banyak orang tidak lagi percaya kepada apa yang dilihat mata. Banyak orang tidak lagi percaya dengan apa yang dialami Bapak Ibu. Bahkan saya perhatikan, khususnya di tengah pandemi sekarang, ada beberapa yang saya perhatikan di negara-negara bagian sana. Ada orang-orang yang sangat kaya raya tetapi pada akhirnya mereka meninggal juga. Saya berpikir tadinya di dalam hati mereka kan orang kaya, mereka kan bisa masuk ke rumah sakit yang terkenal, mereka bisa masuk ke rumah sakit yang mungkin kualitasnya, yang mungkin tenaga medisnya berkualitas atau sangat baik, itu kan bisa untuk bisa mungkin membuat segala obat-obatan yang terbaik kepada dia. Ternyata tidak Bapak Ibu. Saya berpikir ada banyak orang kaya yang mungkin bisa mengadakan membeli sana sini, mungkin bisa misalnya dia sakit ginjal, dia bisa beli ginjal, ternyata tidak pernah bisa membantu Bapak Ibu. Dan saya katakan bahwa ternyata dunia ini tidak pernah bisa menjawab pengharapan siapapun. Bahkan saya katakan bahwa pengharapan dari dunia ini itu adalah pengharapan yang sangat mengecewakan. Di tengah-tengah pandemi sekarang Bapak Ibu, ada banyak orang yang mereka turun tahta. Ada banyak orang yang mungkin mereka tadinya di atas, tetapi karena pandemi sekarang mereka harus turun. Tidak lain daripada gembala kita saudara. Yang tadinya dia karena di tengah pandemi tadinya dia di lantai 8 di sebuah apartemen. Tetapi karena keadaan beliau harus meninggalkan tempat itu. Itu artinya apa? Karena keadaan yang mungkin tadinya gembala berharap apakah masih sanggup dengan sekian ini bisa memenuhi segala kebutuhan yang diperlukan. Ternyata tidak. Mungkin sudah ada catatannya per bulan pendapatan sekian, ternyata pengeluaran sekian lebih besar pasak daripada tiang. Beliau berpikir tidak akan bisa sanggup untuk bertahan di suatu tempat yang mungkin sedikit berkualitas atau lebih mahal Bapak Ibu. Makanya secara karismatik hari Selasa kemarin kami harus pastikan mereka mengungsi dari satu tempat ke tempat yang lain. Karena apa? Emang karena pandemi sekarang, karena situasi sekarang orang tidak lagi bisa mendapatkan pengharapan dari siapapun. Yang tadinya orang mungkin berkata, berjanji, saya bisa akan memberkati kalian selama kalian tetap di tempat itu. Tetapi yang namanya manusia itu tetap ingkar janji. Yang namanya manusia sekarang janji, besok lupa Bapak Ibu. Saya katakan kepada siapapun kita, pengharapan kita ke dalam dunia, di dalam dunia, baik kepada pasangan suami istri, baik kepada orang tua, yang namanya pengharapan itu sangatlah mengecewakan. Makanya apa dikatakan dalam Mazmur pasal 123 ayat 2 dikatakan, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya, demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita. Kalau dalam perjanjian lama, yang namanya hamba atau budak itu tidak diperhitungkan. Dalam perjanjian lama, yang namanya hamba atau budak itu, mau dia apain tuannya, mau dia disuruh kerja paksa tidak dikasih makan, itu merupakan suatu hal yang biasa Bapak Ibu. Dalam perjanjian lama tidak ada hukumnya seorang budak atau hamba dia protes kepada pemerintah, dia protes kepada ajudannya, dia protes kepada keluarga. Saya diperlakukan oleh Tuhan itu seperti ini, saya diperlakukan oleh kerajaan itu seperti ini. Tidak ada Bapak Ibu. Yang namanya hamba atau budak, kalau sudah diberi, kalau sudah dibeli oleh seseorang, itu mau dia apakan, itu bebas. Mau dia diperbudak, mau tidak dikasih makan, itu bebas Bapak Ibu. Makanya dalam perjanjian lama yang namanya budak atau hamba itu, mereka mengalami yang namanya kesakitan. Bagaimana mungkin tidak? Mereka bekerja keras, mereka bekerja sekuat tenaga, tetapi mungkin makanan atau minuman yang mereka konsumsi tidak setimpal dengan tenaga yang dikeluarkan.
Sehingga apa yang terjadi, mungkin mereka secara kedagingan mereka capek, secara kedagingan, secara fisik mungkin mereka sudah kesakitan, sehingga mereka harus berharap, memandang kepada Tuhan mereka, memandang kepada nyonya mereka, harap-harap Tuhan atau nyonya itu mengasihani mereka, Bapak Ibu. Ternyata saya katakan, pengharapan mereka kepada Tuhan, sekalipun mereka meneteskan air mata, sekalipun mungkin mereka sudah sakit lemah, tetapi pengharapan mereka itu sekali-sekali mengecewakan. Tetapi percayalah saudara, bahwa kepastian pasti, bahwa pengharapan pasti memberikan kepastian bagi orang percaya. Amin. Buktinya kemarin Fema dan Nidar di tempat ini, mereka sudah pasti suami istri. Saya berharap tadi malam mereka sudah satu rumah. Jangan nanti tiba-tiba Nidar bangun. Ngapain lo di sini? Sejak kapan lo tidur di sini? Jangan begitu. Sudah pasti. Oleh gembala kemarin sudah ditumpang tangan di tempat ini. Sah menjadi suami istri. Jadi saya berharap jangan nanti Fema saya dengar ada kata-kata di luar sana. 1.2 koma. Wanita cantik siapa yang punya, jangan. Takutnya Nidar dia bertanduk, dia balas. Kota Nias, Gunung Sitoli. Yang penting intinya aku menyesal mengenalimu. Emang ada pantunnya Pak? Ya saya nggak tahu Bapak Ibu, yang penting saya buat-buat aja. Yang penting kan sajaknya AB. Itu kan sajak pantun begitu. Ini sudah bergaris keras ini. Jadi yang pasti adalah bahwa Fema dan Nidar sudah suami istri. Sah di hadapan Tuhan. Jadi mereka jangan kaget nanti Bapak Ibu tahu ada jemaat. Kok mereka satu rumah? Kemarin sudah pasti di tempat ini sudah disahkan. Bahkan kemarin saya mendatangani sebagai saksi dari gereja. Dikatakan dalam ayat ini adalah bahwa para hamba laki-laki itu seolah-olah mereka maunya supaya Tuhan itu kiranya memberikan mereka kelegaan, supaya kiranya Tuhan itu nyonya mereka memberikan mereka kelepasan, Bapak Ibu. Ternyata saya katakan sekali lagi, saya ingatkan sekali lagi, saya garis bawahi sekali lagi, bahwa pengharapan yang mereka miliki adalah pengharapan yang palsu. Pengharapan yang mereka miliki adalah pengharapan yang tanda kutip pengharapan yang tidak asli atau pengharapan yang masih dipertanyakan. Saya memprediksi kesaksian dari gembala sendiri. Saya prediksi kesaksiannya, dia bilang begini. Suatu waktu ternyata Ibu Elizabeth pernah bilang begini kepada beliau. Honda lah Honda, mana kuncinya? Cintalah cinta, mana buktinya? Tetapi beliau tidak sampaikan memang kepada saya, tapi saya prediksi Bapak Ibu. Saya biasanya pintar membaca pikiran orang. Dan ternyata apa yang terjadi? Bahwa ternyata cinta terbukti, beliau hari ini bisa menikah. Saya katakan apa yang terjadi, bahwa ketika kita berharap kepada manusia itu bisa mengecewakan. Tetapi ingat dikatakan pada hari dalam ayat 1, kepadamu aku melayangkan mataku, ya engkau yang bersemayam di sorga. Ayat 2 yang terakhir, demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita sampai ia mengasihani kita. Saya katakan pada hari ini adalah bahwa pengharapan kita di dalam Tuhan itu terjamin. Bahwa pengharapan yang kita miliki itu menjamin sebuah kepastian di dalam kehidupan kita. Yang menjadi pertanyaan bagi kita pada hari ini Bapak Ibu, bagaimanakah kita dapat memahami bahwa pengharapan itu menjamin sebuah kepastian? Yang menjadi pertanyaan bagi kita hari ini adalah bagaimanakah kita dapat memahami bahwa pengharapan itu menjamin sebuah kepastian. Kalau kita membaca Alkitab lebih dalam atau lebih lanjut, maka saya memberikan ada 3 alasan bagaimana kita dapat memahami bahwa pengharapan itu menjamin sebuah kepastian. Yang pertama adalah karena Allah tidak pernah berdusta. Dapat nanti kita baca di dalam
Bilangan pasal 23 ayat 19. Yang kedua adalah karena Allah tidak pernah berubah. Tertulis di dalam Ayub pasal 23 ayat 13 dan ayat 14. Dan yang ketiga adalah karena Allah tidak pernah bersandiwara. Tertulis dalam Yesaya pasal 53 ayat 4 dan 5. Pengharapan kita kepada Tuhan itu mendapatkan jaminan. Pengharapan kita di dalam Tuhan itu tidak pernah bersyarat. Pengharapan kita kepada Tuhan itu tidak pernah ada hubungan timbal balik. Tetapi saya katakan bahwa pengharapan yang daripada Tuhan itu murni kepada setiap orang. Itu tidak bersyarat kepada semua orang. Maka dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekali lagi saya katakan bahwa pengharapan kepada Tuhan, pengharapan kita kepada Tuhan itu tidak pernah mengecewakan, tetapi itu tetap merupakan sebuah jaminan kepastian bagi kita. Ada 3 alasan bagaimana pengharapan dapat menjamin kepastian. Yang pertama, karena Allah tidak pernah berdusta. Bisa dibaca di dalam Bilangan pasal 23 ayat yang ke-19. Bilangan pasal 23 ayat yang ke-19 dikatakan demikian. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bilangan pasal 23 ayat 19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Saya katakan poin yang pertama pada hari ini adalah bahwa Allah tidak pernah berdusta. Sekali lagi saya katakan bahwa Allah tidak pernah berdusta. Berbeda dengan kita manusia, mungkin di pikiran kita jawabannya iya, tetapi kita keluarkan tidak. Atau mungkin di pikiran kita jawabannya tidak, tetapi kita keluarkan iya. Saya katakan bahwa Allah tidak pernah sekali-sekali berdusta. Dikatakan dalam hal ini, dalam nats ini, Allah adalah kebenaran. Maka sangat tidak mungkin ia berdusta kepada siapapun. Saya katakan bahwa Allah adalah kebenaran. Yang dimaksud dengan kebenaran adalah sesuatu yang benar-benar benar. Saya katakan, saya tekankan sekali lagi bahwa kebenaran artinya adalah sesuatu yang benar-benar benar. Artinya tidak pernah didapati sebuah kesalahan apapun, tidak pernah didapati satu titik pelanggaran apapun, tidak pernah ditemui satu hukum yang melanggar hukum apapun, Bapak Ibu. Allah tidak pernah berdusta karena Allah adalah kebenaran bagi kita. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Dikatakan jika Allah berfirman atau berbicara, pasti Tuhan akan tepati. Jadi saya katakan ada banyak janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya katakan hari ini ada banyak firman Tuhan yang mau disampaikan kepada kita. Saya katakan hari ini bahwa apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan bicarakan, itu akan pasti teruji dalam kehidupan kita. Itu akan pasti terlaksana dalam kehidupan kita. Beda cerita Bapak Ibu, Tuhan sudah mengatakan misalnya kita harus melakukan ini tetapi kita tidak melakukan, beda cerita. Mungkin kita tidak akan bisa mendapatkan apa yang kita harapkan Bapak Ibu. Semuanya punya hukum saudara-saudara. Semuanya punya aturan. Kalau misalnya Tuhan sudah misalnya buat ada jalan menuju tempat A, tetapi kita menyimpang ke jalan B, saya katakan kita tidak akan pernah tiba di jalan A Bapak Ibu. Kalau Tuhan sudah berikan petunjuk untuk sampai ke kota A, maka lewatlah melalui jalan A. Jangan kita dengan keegoisan kita, dengan mungkin logika kita menyimpang ke jalan yang lain. Tidak akan pernah bisa nyambung, tidak akan pernah bisa mencapai apa yang saudara harapkan, tidak akan pernah bisa mencapai apa yang saudara inginkan. Dengan tepat, dengan jelas dikatakan pada ayat ini, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Dikatakan masakan ia berfirman tetapi tidak melakukannya.
Dikatakan ketika ia berbicara, masakan ia tidak menepatinya. Jadi saudara saya kasih dalam Tuhan, di tengah pandemi ini, janji Tuhan bagi orang percaya adalah bahwa Tuhan akan memelihara mereka. Janji Tuhan bagi orang percaya adalah bahwa Tuhan akan melindungi mereka. Tuhan berfirman, Tuhan berjanji, Tuhan akan menepati, dan Tuhan akan melaksanakannya. Itu yang pertama, poin yang pertama, bagaimana pengharapan dapat menjamin kepastian. Yang kedua adalah karena Allah tidak pernah berubah. Perhatikan di dalam Ayub pasal 23 ayat 13 dan ayat 14. Ayub pasal 23 ayat 13 dan ayat 14 dikatakan, tetapi ia tidak pernah berubah, siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku, dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Dengan jelas kitab Ayub menuliskan bahwa ia tidak pernah berubah, bahwa Allah tidak pernah berubah. Kalau Allah berubah saudara-saudara, mungkin kita untuk menjangkau Allah itu sangat sulit. Bagaimana tidak kalau Allah berubah, kita sudah mendekat kepada Allah. Kalau tiba-tiba Allah berubah, itu tidak akan bisa kita jangkau sekalipun kita sudah dekat Bapak Ibu. Maka dikatakan bahwa Allah tidak pernah berubah. Itu artinya supaya kita bisa menjangkau Allah itu sendiri. Supaya kita bisa menjangkau bagaimana supaya kita dekat kepada Allah itu sendiri. Maka dikatakan ia tidak pernah berubah. Sekali lagi saya katakan, ketika kalau Allah berubah, kita tidak akan pernah bisa untuk bertemu. Kalau Allah berubah, kita juga merubah strategi, tidak akan bisa nyambung saudara. Tidak akan bisa ketemu di salah satu titik, tidak akan bisa. Tetapi kalau misalnya Allah berdiri di titik A, dia tidak pernah berubah, kita berjalan, itu akan bisa ketemu. Tetapi kalau misalnya Allah berubah-ubah, dia di titik A, dia ke titik B, dia ke titik C, saya katakan hari ini, kita tidak akan pernah bisa bertemu dengan Allah. Sehingga dengan jelas kitab Ayub menuliskan bahwa ia tidak pernah berubah. Bahkan dikatakan apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan saudara? Apakah Bapak Ibu berkeluarga atau mungkin pekerjaan saudara, usaha saudara atau bisnis saudara yang Tuhan sudah kehendaki? Saya katakan hari ini bahwa Tuhan akan melaksanakannya juga. Tuhan tidak pernah ingkar janji Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah berubah. Kalau mungkin tadinya Pak Edi kebanyakan ingkar janji kepada Cisanti, saya percaya Cisanti akan tendang Pak Edi. Tetapi satu kepastian yang saya dapat ketika Pak Edi berbicara di mimbar ini, bahwa satu kepastian yang nyata keluar dari mulutnya, bahwa Cisanti lah yang mengejar Pak Edi. Itu adalah sebuah kepastian. Itu berbicara dari beliau yang menyampaikan. Kalau hamba Tuhan itu sudah menyampaikan dari depan, itu benar Bapak Ibu. Begitu Pak Edi? Saling kejar-kejaran ternyata. Ternyata Pak Edi ini saya lihat bukan hanya kepala yang begitu berkilau, tetapi hati dan magnetnya, daya tariknya itu ternyata bisa berkilau Bapak Ibu. Cisanti bayangkan orang seberang dari Tiongkok bisa ketemu dengan Pak Edi. Adalah sebuah kemustahilan, tetapi ternyata pasti terjadi. Karena apa? Karena tadi daya tarik Pak Edi itu besar. Itu dikatakan bahwa Allah tidak pernah berubah. Allah tidak pernah ingkar janji. Allah tetap setia dengan janjinya. Kalau Tuhan sudah berbicara akan memberkati engkau, kalau Tuhan sudah berbicara akan mungkin membuat sesuatu yang baru dalam kehidupanmu, Tuhan akan memberkati, Tuhan akan menepati janjinya. Ia tidak pernah ingkar janji. Bukan seperti yang mungkin pasangan-pasangan sekarang, biar sepertinya romantis dilihat, dia pura-pura berbuat kata-kata yang manis, supaya mungkin pasangannya itu tertarik kepada dia, supaya mungkin pasangannya itu bisa menikah dengan dia. Tetapi saya percaya Pema tidaklah demikian Bapak Ibu. Waktu muda
dia bergaya, kaulah bulanku, kaulah bintangku. Tetapi ketika sudah menikah, dikatakan, Nidar bilang, tadi katanya kalau bulanku, kalau bintangku. Sekarang bagaimana ini? Fema bilang, itu kan dulu waktu pacaran, sekarang kan sudah menikah katanya. Ya namanya manusia itu pasti berubah Bapak Ibu. Yang tadinya mungkin Fema waktu pacaran dia berjanji seperti ini, dia berjanji akan seperti ini. Ya mungkin dia akan membawa, yang tadinya membawa Nidar ke suatu tempat di luar sana, tetapi tidak terjadi. Itu yang namanya manusia, itu pasti ingkar janji. Yang namanya manusia pasti berubah Bapak Ibu. Tetapi sekali lagi saya katakan, saya tekankan bahwa Allah tidak pernah berubah. Bahwa Allah tidak pernah ingkar janji di dalam kehidupan kita. Bahwa Allah tidak pernah bermaksud untuk mungkin menarik ucapannya untuk tidak memberkati kita. Atau mungkin Allah saya percaya tidak ada maksud untuk mungkin menarik setiap janji-janjinya, menarik setiap rencana-rencananya yang mungkin tadinya sudah dibuat rencana yang indah dalam kehidupan Bapak Ibu. Itu yang ketiga. Bagaimana kita pengharapan, itu yang kedua, bagaimana pengharapan membangun sebuah kepastian dalam kehidupan kita. Elita, kau jangan langsung di ini dulu, orang jadi bingung. Sekarang kita masuk kepada yang ketiga, ini yang ketiga. Bahwa Allah tidak pernah bersandiwara. Saya katakan hari ini yang ketiga, poin yang ketiga. Bahwa Allah tidak pernah bersandiwara. Ini memang sudah poin yang ketiga Bapak Ibu. Jadi yang tadinya Bapak Ibu sudah mengantuk 90%, boleh kembali langsung bangun karena sebentar lagi mungkin kita akan selesai. Karena dikatakan Bapak Ibu bahwa khotbah yang mengandung mukjizat itu adalah ketika pendeta berbicara dari tempat ini, kita akan masuk kepada poin yang terakhir, itu biasanya khotbah yang membuat mukjizat. Yang tadinya jemaat yang sudah ngantuk, ia terbangun, itu sebuah mukjizat. Yang tadinya jemaat dia sudah lemah, lesu, ketika dikatakan yang terakhir, dia akan bangkit Bapak Ibu. Jadi saya katakan hari ini bahwa yang terakhir adalah khotbah yang penuh mukjizat. Yang ketiga adalah bahwa Allah tidak pernah bersandiwara. Perhatikan di dalam Yesaya pasal 53 ayat 4 dan ayat yang kelima. Yesaya pasal 53 ayat 4 dan ayat 5 dikatakan, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakannya kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dikatakan dalam Yesaya pasal 53 ayat 4 dan 5 ini, dikatakan bahwa Allah tidak pernah bersandiwara. Diperhatikan di multimedia, sandiwara artinya sebuah drama, tidak sungguhan, pura-pura, lain di depan, lain di belakang. Saya katakan sekali lagi bahwa sandiwara itu berbicara sebuah drama, tidak sungguhan, pura-pura, lain di depan, lain di belakang. Tetapi saya katakan hari ini adalah bahwa apa yang dinubuatkan dari perjanjian lama sebelum firman ini tertulis, dikatakan bahwa anak manusia akan diserahkan, dan ternyata itu digenapi Bapak Ibu. Saya katakan itu bukan hanya sebagai sandiwara supaya Alkitab menarik peminat banyak orang, supaya Alkitab memikat hati para pembaca, dibuat di dalam perjanjian suatu nubuatan bahwa Allah akan menjadi manusia dan ia akan mati disalibkan dan akan bangkit ke surga. Tetapi kalau misalnya Allah tidak menggenapi itu, saya katakan Allah bersandiwara. Saya katakan bahwa kalau firman Tuhan perjanjian lama tidak digenapi, saya katakan bahwa Allah sedang bersandiwara. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Ternyata di perjanjian baru bahwa firman ini digenapi, bahwa firman ini terbukti, bahwa firman ini teruji. Allah tidak pernah bersandiwara. Dikatakan bahwa
Dikatakan dalam nas ini bahwa sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Kita berpikir seolah-olah apakah Tuhan yang berdosa, apakah dia melakukan kesalahan? Ternyata tidak, Bapak Ibu. Sesungguhnya hanya sebuah sandiwara bahwa kitalah sesungguhnya yang berdosa, bahwa kitalah sesungguhnya yang mungkin yang mempermainkan suatu kebenaran, tetapi pada akhirnya Tuhan yang menanggung akibatnya. Sekali lagi saya katakan bahwa Tuhan tidak pernah bersandiwara. Bahkan saking seriusnya Tuhan dengan kita, saking seriusnya Tuhan dengan saudara, dikatakan bahkan nyawanya pun rela ia korbankan. Nyawanya sendiri menjadi taruhan dalam kehidupan kita. Karena apa? Tuhan serius dalam kehidupan kita. Yang namanya serius itu Bapak Ibu, itu apapun caranya, bagaimanapun keadaannya harus dilewati. Saya sama istri saya yang baik ini, kenapa saya katakan baik ini? Karena dia ada di sini. Kalau mungkin saya katakan yang baik itu karena dia tidak ada di sini. Jadi Bapak Ibu jangan berpikir, kenapa beliau mengatakan yang baik ini? Apakah ada calon yang kedua di luar sana? Tidak ada, Bapak Ibu. Kalau bagi yang para mahasiswa yang sedang skripsi, bisa diartikan kata pengertian ini menunjuk kepada dekat, arti dekat, bisa dijangkau, bisa dilihat. Sementara kata itu menunjuk kepada arti yang jarak jauh. Jadi saya katakan bahwa istri saya yang cantik ini, yang baik hati ini, ketika karena saya serius kepada dia, dulu saya tinggal di tempat ini di apartemen lantai 3 Bapak Ibu, sebelum Pak Edi ada di tempat ini. Saya biasanya karena serius dari sini hujan-hujanan, di Kalimalang udah kering kembali, sampai lagi di Bekasi saya bas lagi. Karena apa? Karena memang cinta itu yang sangat serius Bapak Ibu. Mungkin beliau melihat saya tiap hari gonta-ganti motor. Yang satu motor Karisma PDS, yang kedua lagi motor Repo, yang saya bahkan sampai terheran-heran. Yang ibu gembala yang harusnya pelayanan ke suatu tempat naik motor, karena saya harus pakai motor ini saudara, beliau harus naik angkot. Saya yakin pada saat itu yang saya ingat, yang pergi pelayanan bukanlah Pak Gembala. Karena saya pikir kalau Pak Gembala enggak mungkin serendah hati itu pada saat itu Bapak Ibu. Saat ini aja beliau sudah rendah hati. Harusnya kalau misalnya logikanya ia punya motor siapa, yang pakai siapa, tadinya 2 di tempat ini motor. Kebetulan satu ada hamba Tuhan dari Kupang, beliau pakai satu motor ini ke satu kampus untuk melanjutkan studinya. Tetapi saya harus melanjutkan motor yang satu untuk menjangkau perasaan yang ada di luar sana. Sehingga dengan keseriusan, dengan tidak bersandiwara, ternyata ketemu juga Bapak Ibu. Akibat pengorbanan seorang ibu gembala. Saya datang ke tempat ini, saya merasa bersalah. Saya tanya kepada Pak Gembala waktu itu, di mana ibu? Oh dia sudah pergi pelayanan. Bagaimana dia pelayanan? Oh dia naik angkot. Yang punya motor siapa? Yang naik angkot siapa Bapak Ibu? Jadi saya katakan semua itu adalah karena keseriusan. Semua itu bukanlah sandiwara. Demikianlah cinta Tuhan kepada hidup kita. Saya katakan bahwa cinta Tuhan itu tidak pernah bersandiwara. Bagaimana mungkin bersandiwara? Manusia yang melakukan dosa, manusia yang melakukan kesalahan, masa Tuhan yang harus dihukum? Tidak mungkin. Logikanya tidak akan mungkin saudara. Tetapi disitulah terbukti dan teruji bahwa cinta Tuhan itu sungguhan dalam hidup kita. Cinta Tuhan itu teruji di dalam kehidupan kita. Cinta Tuhan itu saya katakan tidak pernah lagi, tidak mungkin lagi harus kita tanya-tanyakan, masihkah Tuhan cinta kepada saya atau tidak? Masihkah Tuhan mengasihi saya atau tidak? Itu kita keterlaluan Bapak Ibu. Kalau kita melihat bahwa bahkan nyawanya pun diberikannya kepada kita, bahkan nyawanya menjadi taruhan karena kasihnya kepada kita. Kalau saudara masih bertanya-tanya, mungkinkah Tuhan engkau mengasihi saya? Mungkinkah Tuhan engkau memilih saya? Itu kita sudah keterlaluan. Karena firman ini dinubuatkan dalam kitab Yesaya pasal 53 bahwa ia tertindas, bahwa ia diremukan,
karena pemberontakan kita, dan ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakannya kepada kita. Sehingga digenapi dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu adalah 3 poin bagaimana kita dapat memahami bahwa pengharapan itu menjamin sebuah kepastian bagi kita. Sekali lagi saya katakan, pengharapan kita di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Bagaimana Mazmur berkata, ketika aku memandang kepada gunung-gunung, aku melihat bahwa pertolongan sesungguhnya tidak saya temukan di sana, tetapi pertolonganku ialah dari Allah. Ketika Daud pada saat itu dia harus menghadapi musuh-musuh, ia menghadapi bangsa-bangsa, beberapa kota harus menempur mereka, beberapa bangsa-bangsa harus mungkin bertempur dengan mereka pada saat itu. Secara logika Daud sudah pasrah, Daud sudah mungkin pasrah di hadapan Tuhan. Kalau hidup, hiduplah, mati, matilah. Makanya dia melihat, dia berpikir kepada gunung-gunung ini, apakah gunung-gunung ini bisa runtuh supaya dari sana musuh tidak dapat menjangkau kami. Mungkin dia berpikir, bisakah gunung-gunung ini batunya dengan sendirinya bisa mengenai lawan, supaya kami mungkin dalam hitungan 50-50 dari musuh 50%, kami 50%, maka pertandingan akan imbang. Dia berpikir demikian, ternyata tidak, Bapak Ibu. Makanya Daud alihkan pandangannya daripada gunung-gunung, dan dia berkata, dan dia sadar total bahwa pertolongannya sesungguhnya adalah dari Tuhan. 3 poin bagaimana pengharapan dapat menjamin kepastian. Yang pertama, karena Allah tidak pernah berdusta, karena Allah tidak pernah berubah, dan karena Allah tidak pernah bersandiwara. Akhirnya pada kesimpulan pada hari ini, yang menjadi fokus firman Tuhan pada hari ini, saya tutup dengan kesimpulan, ternyata bahwa pengharapan dari Allah menjamin sebuah kepastian bagi kita. Sekali lagi, bahwa ternyata pengharapan dari Allah menjamin sebuah kepastian bagi kita. Saya undang para pemain musik boleh maju ke depan, kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami dengarkan pada hari ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, untuk pengharapan yang menjamin sebuah kepastian di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kami. Untuk setiap apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kami. Untuk setiap apa yang Tuhan tuliskan dalam hidup kami. Satu pengharapan kami yang terjamin dan pasti, bahwa itu akan terlaksana. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata. Saya undang untuk singgah boleh maju ke depan. Berikan kekuatan, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Nyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah,
Jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari angkat pujian ini dari awal sebagai renungan bagi kita bahwa janji Tuhan itu digenapi. Ini menjadi pengharapan kami di hadapan-Mu Tuhan. Ini menjadi doa kami di hadapan-Mu, bahwa Tuhan akan menyertai hidup kami, bahwa Tuhan akan menolong kami, bahwa Tuhan akan menolong hidup kami. Tuhan tak pernah janji, Tuhan tak pernah janji jalan selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Sama-sama katakan, menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada bagi yang setia. Katakan, jangan pernah menyerah.